Shalom Elohim dan selamat malam. Ibadah rumah tangga tanggal 13 Mei 2020 pukul 19.00 akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Pintor M. Sihombing dengan tema Benar Cinta. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita bersama akan mengikuti ibadah rumah tangga dari rumah kita masing-masing, di mana sedianya ibadah rumah tangga malam ini akan berlangsung di kediaman Bapak Ibu keluarga Bayu Santoso. Majelis Jemaat dan Jemaat Pok Immanuel Kopassus Cijantung menyampaikan salam kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Memulai ibadah malam hari ini, mari kita berdiam sejenak, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 bulan lebih sudah kita beribadah, bekerja, sekolah, semuanya di rumah. Kalaupun kita keluar hanya untuk waktu yang singkat dan untuk keperluan yang sangat penting. Dalam situasi ini kita merasa jenuh, bosan, dan seakan mengalami keterikatan dan keterbatasan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja hadir dalam ruang-ruang saudara, di rumah saudara, untuk memberikan semangat, kekuatan, dan pengharapan, agar kita tetap disegarkan dan selalu bergairah dan bergembira dalam segala situasi yang kita hadapi ini. Tema ibadah kita hari ini adalah benar cinta. Ibu dan bapak dan saudara-saudara kaum muda tentu pernah jatuh cinta. Dan biasanya pada saat kita jatuh cinta, kita akan merasa semuanya indah. Bahkan ada syair yang mengatakan, tanpamu apalah artinya hidupku, karena kaulah matahari yang menerangi hidupku, dan bulan yang memberi keteduhan, dan lain sebagainya. Tapi coba perhatikan, di dalam relasi hubungan tersebut, apakah selalu berjalan mulus? Tentu tidak. Pasti ada saja gejolak, dan bahkan amarah, dan kekecewaan, dan timbul pertanyaan, benarkah dia cinta pada saya? Dalam materi pembinaan pada malam hari ini, dalam ibadah kebaktian rumah tangga, kita sedang diajak untuk menghayati firman Tuhan, di mana orang Yahudi yang sudah percaya dan mengikut Yesus, tetapi pada kenyataannya hidup mereka tidak selaras dengan perkataan mereka. Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran, mereka lantas menolaknya dan bahkan mengusir Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak mau hidup mereka diubah oleh Yesus. Mereka masih hidup dalam dosa. Menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa benarkah kita sudah mencintai dan mengikuti Yesus? Apakah ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, lantas kita marah dan menolak? Banyak di antara orang Kristen yang rajin ibadah, tapi kehidupannya tidak selaras. Mengapa? Untuk itu, hari ini kita belajar untuk bersama-sama belajar melihat diri kita masing-masing
apakah kita benar cinta Yesus? Mari kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 9, baitnya yang pertama dan kedua. Pujilah, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa bersama dengan Bapak Ibu keluarga Bayu Santoso dan Jemaat Pauk Immanuel Kopassus di Jantung. Sehati kami mau menaikkan syukur, hormat, pujian kami kepadamu Bapa kami yang kami kasihi. Di tengah keterbatasan dan kepenatan serta kelelahan sebagai manusia, kami mulai bosan di rumah. Kami rindu berkumpul dan bersyukur bersama secara normal. Bantulah kami ya Bapa, kuatkanlah kami, dan berilah hati kami yang selalu kuat untuk menjalani semua hari-hari kami ini dengan kasih dan sukacita. Malam hari ini kami hadir bersama-sama dengan keluarga Bayu Santoso dan keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah malam hari ini juga menguatkan kecintaan, kekeluargaan, dan kebersamaan kami dalam persekutuan jemaat kita bersama Pauk Immanuel Kopassus di Jantung. Dan biarlah ibadah kami malam hari ini akan menyenangkan hatimu dan menjadi berkat bagi setiap yang senantiasa bersandar dan berseru kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah jemaat, kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama
dari nyanyian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, sekalipun kami saat ini berpisah jarak satu dengan yang lain, tapi kami diikat dalam persatuan persekutuan tubuh Kristus. Dan pada malam hari ini, kami hendak mendengarkan, merenungkan sabda-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, pertolongan bagi kami, dan semangat di dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, dan berkatilah kami, agar kami boleh mendengar, memahami, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Saya akan membacanya mulai dari ayat 30 agar tidak terjadi pemenggalan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 38.
kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya sengaja mengambil dari ayat 30 dari bacaan kita ini dengan satu kata yang menarik sekali dalam ayat 30. Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa maksud dari kalimat pasal Yohanes pasal 8 ayat 30 ini? Ada terjemahan yang menarik, saudaraku. Dikatakan begini, yang paling tepat adalah bukan kata setelah, tetapi pada waktu ia mengucapkan hal-hal ini. Apa saja yang diucapkan Yesus? Nah, mari kita melihat teks yang di atasnya, yaitu dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 29. Kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan yang berzina dan pengajaran Yesus tentang pengampunan. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar batu itu kepada perempuan itu. Yang pertama kita belajar tentang Yesus mengajar tentang mengampuni orang yang berdosa. Tapi sekaligus juga sedang mengajar pada orang-orang yang sok suci saat itu, yang memergoki perempuan itu berzina. Seakan-akan mereka bersih, dan Yesus berkata, siapa yang bersih silakan lempar. Yesus sebenarnya sedang mengatakan bahwa Anda, kalian, semua orang yang hadir di situ adalah berdosa. Jadi bukan hak kita untuk menghakimi orang yang berdosa pula. Nah, ada aturan yang menarik yang harus dilihat di dalam konteks itu, saudara. Dan benar saja, ketika Yesus selesai berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu pada perempuan itu. Tak satu pun yang berbuat, tak satu pun yang melempar. Dan Yesus memberi pengajaran tentang mengampuni dan membawa penyadaran pada orang banyak bahwa mereka ternyata juga adalah orang berdosa. Dan itulah yang kemudian membuat banyak orang percaya pada Yesus, bahwa Yesus bukan seperti kebanyakan orang yang menghakimi, menghujat, menjatuhkan hukuman pada mereka yang bersalah tanpa memberi kesempatan untuk bertobat. Nah, setelah itu pengajaran yang berikutnya adalah tentang terang dunia. Dan Yesus bukan dari dunia. Pengajaran Yesus demikianlah yang membuat orang percaya pada Yesus. Percaya bukan karena kekuatannya, bukan karena arogansinya, kehebatannya, tapi karena cintanya yang tidak pernah ada dijumpai oleh orang pada saat itu.
kecuali di dalam Yesus. Nah, kata percaya dalam ayat 30 berasal dari kata Yunani episteusan. Episteusan. Dan kata ini tidak selalu menunjukkan kepada iman yang sejati. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang itu percaya pada Yesus, tapi belum tentu mereka beriman. Nah, apa maksudnya? Begini, saudaraku. Saya memberikan sebuah penggambaran. Ada seorang yang begitu ahli menyeberangi air terjun Niagara. Dia dengan akrobatnya di atas seutas tali, dia bolak-balik. Lalu kemudian ketika ia sampai di seberang, ia bertanya pada orang-orang, percayakah saudara bahwa saya bisa kembali lagi ke tempat yang semula? Oh, mereka bilang percaya, tepuk tangan semuanya, saudaraku. Dan terbukti, dia sampai ke tempat semula. Lalu kemudian dia bertanya lagi, siapa di antara kalian yang percaya bahwa saya bisa melewati tali ini pada sisi yang berikutnya, dan mari saya akan gendong Anda di pundak saya untuk menyeberang. Semua orang yang tadinya berkata percaya bahwa dia mampu melewati itu dan terbukti, tapi tak ada satupun juga yang mau digendong sampai ke seberang. Nah, ada seorang anak kecil kemudian menawarkan dirinya, saya mau. Lalu semua orang kagum dengan keberanian anak kecil itu, dan benar saja saudara, dia digendong, lalu kemudian sang akrobat tadi berjalan di seutas tali itu. Dan sampai ke sisi sebelahnya. Orang tepuk tangan dan hebat. Bukan hanya kehebatan pada si orang yang berjalan di atas tali itu, tapi juga keberanian seorang anak yang berada di gendongannya. Nah, mereka bertanya, kenapa kamu berani sekali? Kamu tidak takut? Lalu si anak itu berkata, ya bagaimana mungkin saya takut? Karena yang jalan di atas tali itu adalah papa saya sendiri. Tentu dia pasti akan menyelamatkan dan pasti tidak akan membuat sembrono karena saya adalah anak yang dicintainya. Nah, inilah yang menarik saudaraku, orang-orang banyak itu percaya pada Yesus, tapi mereka tidak mau melakukannya. Seperti kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar Niagara tadi, yang bertepuk tangan dan berkata, pasti kamu bisa, karena kamu sudah bolak-balik, dan kami yakin kamu pasti bisa sampai ke seberang kembali. Tapi ketika diajak, nggak ada yang berani. Nah, inilah yang disebut dengan episteusan. Kata percaya itu bukan berarti mereka beriman yang sejati pada Yesus. Percaya pada Yesus yang dalam konteks ini, ia melihat karyanya, melihat perbuatannya, melihat teladannya, tapi mereka tidak beriman pada Yesus. Tidak bersungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada Yesus. Nah, banyak orang yang percaya kepadanya. Kata orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dalam ayat 31, tentu menunjukkan pada orang yang percaya pada Yesus dalam ayat 30 tadi. Ayat 31 dituliskan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tadi di ayat 30 sudah disebutkan. Jadi dalam ayat 31b dan 32b, 32, Yesus memberikan nasihat kepada mereka yang katanya percaya tersebut. Apa nasihat Yesus? Nasihat Yesus adalah, dia berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, ini membedakan orang yang percaya dengan murid. Ini menarik, Ibu dan Bapak Saudara sekalian. Orang percaya belum tentu menjadi murid. Tapi orang yang sudah menjadi murid, berarti dia percaya pada kualitas dan kemampuan sang guru tersebut. Yesus sedang mengajarkan tentang kata percaya dan mau jadi murid. Pertanyaannya bagi kita, nah, apa yang menarik, saudaraku? Kita percaya pada Yesus? Yes! Kita percaya bahwa dia punya kuasa? Yes! Kita beribadah padanya? Yes! Kita menyembah padanya? Yes! Kita berdoa padanya? Yes! Tapi maukah kita menjadi murid? Menjadi murid itu berarti dididik oleh Allah. Diajar, bahkan dihajar oleh Allah. Nanti kita lihat bagian ini, saudaraku. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Yang percaya pada Yesus, tapi percayanya hanya sekedar sebuah slogan belaka. Ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Kata jikalau kamu tetap dalam firman-Ku itu berbicara dalam bahasa aslinya disebut adalah jikalau kamu terus menerus dalam firman-Ku. Artinya apa? Tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Terus menerus belajar tentang firman Tuhan. Percaya pada Yesus adalah orang yang tidak berhenti belajar firman Tuhan. Percaya pada Yesus atau menjadi murid Yesus adalah yang mau terus-menerus belajar dari Sang Guru Agung. Kata murid tidak lepas dari kata belajar. Orang yang berhenti belajar tentu tidak bisa disebut murid Yesus atau disebut murid. Nah, ingat bahwa firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan, ilmu yang cukup. Kita sudah ikut katekisasi, selesai, lalu kemudian kita disidi. Bukan itu, saudara. Firman Tuhan juga adalah makanan rohani bagi kita. Dan tidak ada orang yang bagaimanapun juga kuat rohaninya, yang lalu tidak membutuhkan makanan lagi. Sebagaimana tubuh kita yang punya kelemahan ketika kita lapar, begitu juga rohani kita. Tapi sayangnya, ini yang kurang diperhatikan oleh banyak kita orang Kristen. Taat pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Kita merasa sudah selesai belajar, sudah selesai dalam kehidupan kita, tinggal menjalani. Padahal menjadi murid adalah sepanjang hari dan hidup. Dengan demikian, kita sudah belajar bagian yang pertama, kita bedakan percaya dengan menjadi murid. Percaya tentu bisa saja seperti yang tadi, tepuk tangan, hebat, seorang akrobat bisa berjalan. Tapi menjadi murid adalah mau meletakkan hidupnya di dalam tangan Sang Guru itu. Nah, saudara-saudara Tuhan Yesus kasih, kita masih lihat ayat 32 sekarang. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini hanya berlaku bagi murid, saudara. Hanya berlaku bagi murid. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran bagaimana? Hari Minggu kemarin, kita sudah belajar tentang akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kebenarannya bagaimana? Kebenaran yang didasari sabda ilahi. Kebenaran yang absolut. Kalau saya ngomong sesuatu, tentu akan berbeda ditangkap oleh orang lain. Walaupun sudah saya katakan ini adalah sebuah kebenaran. Dan bahkan itu yang terjadi dengan bangsa dan negara kita kan. Bias. Informasi tentang COVID, informasi tentang PSBB, informasi dan lain sebagainya menjadi bias. Kadangkala peraturan itu, kalau saya umpamakan warnanya merah, sampai nanti kemudian di tingkat paling bawah, sudah berwarna abu-abu, saudara. Karena turun, lama-lama tidak jelas. Tapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang absolut. Kebenaran yang tidak ada diragukan lagi. Orang yang tetap di dalam firman atau belajar, percaya dan taat pada firman akan mengetahui kebenaran itu. Kita tidak perlu membela diri, kita tidak perlu berargumentasi panjang lebar. Kebenaran pasti akan muncul. Kapan itu? Biarkan kebenaran itu sendiri yang akan keluar. Dalam ayat 33, dikatakan dalam ayat 33 kita baca, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Wah, ini menarik Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Siapa bilang? Dalam konteks ini, mereka adalah jajahan Romawi. Tapi tentu yang mereka maksud bukan hal secara politik. Yang kedua, mereka juga tidak mengatakan hal secara sosial. Karena secara sosial, ada orang-orang Yahudi yang menjadi budak. Lalu apa yang dimaksud dengan kata-kata dalam ayat 33? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ternyata yang mereka mau tekankan adalah secara rohani. Mereka mengatakan hal itu secara rohani. Karena sebagai keturunan Abraham, mereka punya perjanjian dengan Allah bahwa mereka adalah umat Allah. Ini menarik Bapak Ibu. Menjadi umat Allah, bangsa pilihan yang begitu diluar biasakan oleh Allah. Memiliki hak yang begitu istimewa dibandingkan bangsa-bangsa yang lain.
Ada kesombongan rohani, saudaraku. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Mereka tidak mengakui bahwa mereka berada dalam sebuah penindasan politis. Mereka tidak mengakui bahwa mereka sedang berada dalam sebuah penindasan sosial. Karena mereka di bawah penjajahan Romawi dan juga mereka adalah budak. Tapi mereka ingin mengatakan secara teologis, secara rohani, bahwa kami adalah orang merdeka karena kami adalah bangsa umat pilihan Allah. Apa yang mau dikatakan dari bagian ini? Inilah orang-orang yang mempunyai keyakinan palsu, saudara. Yang tidak menyadari sebuah realita kenyataan hidup yang sesungguhnya. Dan kita sedang berada dalam situasi seperti itu. Iming-iming kehidupan beragama membuat kita menjadi orang-orang yang seakan-akan bebas, tak tersentuh dari sakit penyakit. Tentu, saya akan bergeser sedikit saja. Kita masih mengingat peristiwa atau sebuah diskusi yang menarik tentang seorang hamba Tuhan yang berkata, siapa yang bisa berbahasa roh, maka tidak akan bisa disentuh oleh virus COVID-19. Ini adalah sebuah iman palsu, keyakinan palsu. Yang merasa apa? Karena umat pilihan Allah. Yang merasa bahwa Allah pasti akan menolong dan menyelamatkan. Yes, betul. Tapi tentu lagi-lagi kita punya yang disebut dengan akal dan budi. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengasihi aku, dia harus mengasihi dengan akal dan budi. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu dengan akal budimu, dengan kekuatanmu. Dan ini seterusnya yang harus kita pahami. Nah, orang-orang dalam teks bacaan kita ini adalah orang-orang yang tidak melihat sebuah realita. Mereka memiliki keyakinan palsu. Fakta bahwa mereka adalah keturunan Abraham menyebabkan keyakinan palsu itu menutupi realita hidup mereka. Ada kebanggaan menjadi seorang anak atau keturunan Abraham. Seperti kita, ada kebanggaan yang buta terhadap kasih Kristus. Seakan kasih Kristus hanya jadi milik kita sendiri saja. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau menarik kisah ini dalam kehidupan kita? Ada banyak hal yang bisa memberikan keyakinan palsu kepada orang Kristen zaman sekarang ini. Misalkan, sudah dibaptis, rajin ke gereja, aktif melayani, punya jabatan di gerejawi, lahir dari keluarga Kristen. Lebih-lebih kalau keluarganya aktif dalam gereja. Sudah merasa dirinya paling baik. Sudah merasa dirinya paling benar. Sudah merasa dirinya paling suci. Paling hebat. Ini yang disebut dengan keyakinan palsu. Dan ini yang diingatkan oleh Yesus pada umatnya pada zaman itu dalam teks bacaan kita ini. Lalu mari kita lihat ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berbuat dosa artinya tidak terus-menerus. Maksud saya, berbuat dosa artinya terus-menerus berbuat di dalam dosa itu. Artinya apa? Nggak sadar kalau dia berdosa. Karena apa? Karena dosa sudah menjadi darah daging. Nggak sadar kalau dia sudah sombong. Nggak sadar kalau dia sudah congkak rohani. Nggak sadar kalau dia sesungguhnya orang yang merasa diri paling benar. Nggak sadar. Dan ini yang disebut dengan yang Yesus katakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa apa artinya? Kitab suci menggunakan istilah keras yang menunjukkan keadaan manusia yang sebenarnya. Istilah hamba dosa adalah berada di dalam kuasa kutuk dosa. Artinya orang ini kemana-mana tetap orang berdosa. Beribadah tetap orang berdosa. Melayani tetap orang berdosa. Karena berada dalam kutuk atau hamba dosa. Dan oleh sebab itu Yesus sekali lagi berkata, kalau kau mau jadi muridku, kau ingat firmanku. Dengar firmanku. Lakukan firmanku. Yang mendidik kita dan mengoreksi hidup kita di dalamnya. Hamba dosa itu berarti ia tidak bisa berbuat baik. Ia tidak bisa memilih untuk berbuat baik atau jahat. Karena dia adalah hamba dosa yang terus-menerus hidup dalam dosa. Ini tidak berarti mereka berbuat dosa dengan terpaksa. Tapi mereka berbuat dosa dengan sukarela. Senang hati.
Kayaknya kalau nggak gosip itu nggak enak. Nah itu dia, sadar, kadang-kadang nggak sadar. Tapi itu yang terjadi. Nah konsep Yesus tentang kemerdekaan dan perhambaan bertentangan dengan anggapan kebanyakan orang. Mereka merasa menjadi milik atau keturunan Abraham sudah pasti selamat. Tidak penting dengan apapun itu yang dikatakan oleh Yesus. Absolut mereka sudah meyakini bahwa mereka akan selamat. Kita juga begitu. Sudah dibaptis, sudah sidi, sudah melayani, pasti. Dan lalu kemudian kita mulai menurunkan kebenaran. Mulai menurunkan kejujuran. Mulai menurunkan keadilan. Dan kita menjadi orang-orang yang cinta palsu. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka merdeka kalau mereka bebas berbuat apa saja, termasuk dosa. Bahwa firman atau hukum Tuhan adalah salah satu belenggu yang menghalangi kemerdekaan dan kebebasan itu. Itu sebabnya mereka berkata, untuk apa kami ikuti perkataanmu? Kami ini keturunan Abraham, tidak perlu lagi diperhamba oleh apapun. Karena apa? Karena mereka tahu ketika mengikuti hukum Tuhan, mengikuti teladan Yesus, mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang sudah berada pada zona nyaman dan aman bagi mereka. Yesus berkata bahwa kita adalah orang merdeka kalau kita bisa taat pada firman Tuhan. Taat yang seperti apa? Firman-Nya berkata, kasihilah sesamamu. Ampunilah orang yang bersalah padamu. Berikanlah tumpangan bagi mereka. Berilah berkat dan makan bagi mereka yang lapar. Kunjungilah mereka yang sakit. Balutlah mereka yang terluka. Itu firman Tuhan. Tapi karena kita merasa bahwa Allah pusing amat sih seperti itu menunjukkan kita jadi orang yang percaya pada Yesus. Tapi bukan murid Yesus. Kalau menjadi murid Yesus, benar-benar mencintai Yesus, menuruti teladan Yesus, sakit hati, kecewa, marah, yes, tapi harus mengampuni, harus mengasihi, harus membalut mereka yang terluka, sedih, dan juga terbuang. Nah mari kita lihat ayat 35. Ayat 35 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Menarik saudaraku. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah selama-lamanya. Anak tinggal di dalam rumah selama-lamanya. Ini menunjukkan apa? Orang yang hanya percaya saja, hanya sebentar. Tapi orang yang mau menjadi murid dan benar-benar mencintai Yesus, mereka yang disebut dengan anak yang tinggal selama-lamanya. Maksud Yesus adalah orang yang atau hamba dosa bisa saja mempunyai tempat dalam rumah atau gereja atau persekutuan. Tetapi karena mereka sebetulnya bukan anak, tapi hanya hamba sementara, maka mereka tidak selama-lamanya ada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Peristiwa atau bacaan Matius 25 tentang penghakiman terakhir, memisahkan kambing dan domba. Jawabnya sederhana. Yesus tidak pernah bicara sejauh mana engkau sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Seberapa banyak sumbanganmu? Bukan itu. Tapi Yesus sedang berbicara bagaimana firman yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu misalkan, yang katam terimplementasi dalam kehidupan kita pada relasi dengan sesama. Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Siapa yang mengunjungi di penjara? Siapa yang mengunjungi orang sakit? Siapa yang memberi mereka makan ketika lapar? Siapa yang memberi tumpangan ketika mereka tidak punya tempat tinggal? Ini yang disebut dengan murid yang mengikuti gaya dan teladan Yesus. Jadi bukan hanya percaya saja. Dengan kata-kata ini Yesus menyerang orang-orang Yahudi yang dianggapnya sebagai hamba yang hanya bisa menikmati rumah sesaat. Ini seperti kisah Ismail yang sekalipun mula-mula tinggal dalam keluarga Abraham, tapi kemudian diusir. Karena dia bukan anak, dia adalah hamba. Nah, dalam ayat 36, mari kita lihat ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Yes, hanya Yesus yang bisa betul-betul memerdekakan orang dari belenggu dosa. Dalam ayat 36 ini dikatakan kata benar-benar itu ditekankan. Benar-benar, artinya tidak ada yang palsu. Yang harus kita lakukan apa? Agar kita menunjukkan benar nggak kita cinta dengan Tuhan. Mari saudaraku, seberapa kita banyak memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi murid Yesus? Atau hanya percaya saja? Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi kalau ada orang yang berkhotbah, menceritakan kebenaran firman Tuhan dan lalu kita menolaknya, kita sudah membunuh Yesus. Jika ada khotbah atau renungan atau firman Tuhan yang disampaikan dan kita merasa bahwa ini adalah suatu sindiran bagiku dan kita menolaknya, itu berarti kita bukan percaya sama Yesus. Bukan murid Yesus maksud saya. Karena tidak siap untuk dibentuk oleh Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham secara rohani, secara lahiriah. Tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Karena firman Tuhan tidak diizinkan untuk mengoreksi hidup kita. Karena firman Tuhan tidak diizinkan untuk membentuk hidup kita. Memang berat, memang sakit. Memang gak enak, saudaraku. Dibentuk oleh Tuhan tuh gak enak. Pembentukan Tuhan tuh bisa lewat berbagai macam pengalaman hidup, termasuk dalam khotbah, termasuk dalam renungan, termasuk dalam pembacaan firman Tuhan, termasuk nasihat orang-orang lain. Gak enak. Tapi jika kita mau jadi seorang murid, kita harus siap untuk dibentuk. Sekalipun tidak enak, sekalipun kecewa, tapi kita belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 menarik sekali. Saya ambil ayat ini untuk menjadi sebuah referensi kita bersama. Wahyu 3 ayat 19 dituliskan begini. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ternyata Allah kadangkala begitu dalam tanda petik dalam teks Wahyu ini kejam, saudara. Ditegur, nggak mau, dihajar. Bukan diajar. Dihajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita sedang diproses, saudaraku, untuk menunjukkan betulkah kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu harus melewati berbagai macam penderitaan, yes. Tapi bukan cari-cari penderitaan. Bukan bikin-bikin penderitaan. Tapi kita belajar untuk tahan. Dimanapun tempat kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tolak Yesus. Sakit hati bagaimanapun. Karena firman-Nya berkata Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tapi banyak orang yang tidak mau ditegur Tuhan. Tidak mau diajar atau dihajar Tuhan. Ikut Yesus, yes. Tapi NATO. No action, talk only. Merasa berada dalam zona nyaman. Tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur. Merasa yang menegur itu masih anak kecil. Nggak bisa berbuat apa-apa. Aduh, kamu ngomong apa sih kamu? Merasa kita lebih hebat dan lebih punya pengalaman. Ibrani 3 ayat 15 sebagai referensi berikutnya. Ibrani 3 ayat 15 dikatakan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jika hari ini kita sedang dididik oleh Allah lewat firman Tuhan yang terlalu pedas bagi telinga kita. Bagaimana kita mau mengatakan aku mengasihi Yesus, tapi kita tidak mau mengasihi sesama kita? Mengasihi Yesus tapi menendam hati begitu rupa. Mengasihi Yesus tapi menyimpan perasaan yang begitu luar biasa. Mengasihi Yesus tidak mau peduli pada orang lain. Mengasihi Yesus tutup mata dengan pergumulan yang terjadi. Bagaimana ceritanya? Firman Tuhan ingin mengajar pada kita, saudara dan saya. Yuk mari buktikan. Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, siaplah dan terimalah untuk dibentuk. Jangan keraskan hati kita. Jangan ngeyel. Jangan merasa paling benar. Karena hanya dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika kita benar cinta Tuhan Yesus, bersedialah untuk ditegur, dihajar oleh firman Tuhan,
dan jangan keraskan hati kita. Agar kita sungguh menyadari bahwa kita adalah murid, bukan hanya percaya pada Yesus. Murid siap untuk dihajar. Kalau zaman saya dulu, seorang murid tidak hanya ditegur oleh gurunya. Bahkan saya masih ingat guru IPA saya dulu waktu masih SD. Kalau saya nggak ngerjakan PR, tangan saya dipukul pakai penggaris. Tapi saya belajar bahwa dia punya maksud baik bagi saya untuk membuat saya disiplin. Kalau anak-anak zaman sekarang dimarahin guru, jangankan ditampar, dimarahin aja, ngadu sama orang tuanya. Orang tuanya datang dan kemudian bentak-bentak ke sekolah. Murid adalah yang mau diajar, dihajar, ditegur. Tentu ada batasan. Ya, saya setuju itu. Tapi kalau Tuhan menghajar dan membentuk kita, Ia berkata, karena Engkau sangat kukasihi. Mari, sekarang kita mulai merenung. Aku termasuk orang yang percaya saja? Atau aku adalah murid yang siap dihajar, ditegur, karena aku sedang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mengingatkan pada kami, kalau kami adalah murid, maka kami harus siap dibentuk, sakit, tidak enak, tapi itulah murid yang dihajar, ditegur oleh sang guru untuk kami bisa lebih baik lagi. Tapi kalau kami hanya menjadi orang percaya, ya kami menjadi orang yang mengikuti Yesus seperti orang banyak. Ketika Yesus mengadakan mukjizat, mereka tepuk tangan gembira. Pindah lagi ke tempat yang lain, Yesus mengadakan mukjizat, mereka tepuk tangan dan gembira. Mereka percaya. Tapi ketika mereka dibentuk oleh Tuhan, mereka langsung menolak dan berkata, untuk apa? Kami kan adalah keturunan Abraham. Bukan itu yang terjadi pada diri kami. Kami merasa kekristenan kami sudah cukup baik. Kekristenan kami sudah cukup sempurna. Dan kami merasa tidak perlu lagi dalam proses hidup diajar dan dididik. Padahal selama kami hidup, kami adalah orang yang harus siap jadi murid yang dididik, diajar oleh sang guru agung itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi, kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantarkan persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja jam 08.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Majelis Jemaat POK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung hidup sehari-hari. Rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona POK Immanuel Kopassus Cijantung yang tertera di layar LCD. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat atas nama Penatua Risma Penababan dengan nomor handphone 0811 983 626. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama saat ini melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan menerima persembahan syukur kami ini
Dan apa yang masih ada dalam hidup kami dapat kami pergunakan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga bagi kami yang mempersembahkan donasi kami sebagai ungkapan syukur dan kepedulian kami pada sesama melalui program Bersama Melawan COVID-19 oleh Gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus. Kami sedang diajak untuk kami sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Saat ini bersama dengan keluarga Bapak Bayu Santoso, kami bersyukur ibadah rumah tangga ini yang seharusnya di rumah beliau, tapi karena situasi tidak memungkinkan, maka kami melakukan melalui sistem online. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Bayu Santoso sebagai kepala keluarga dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanannya, kesehatannya. Demikian juga untuk Ibu Helen Tamuntuan sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami dan anak-anak. Tuhan memberkati juga dalam pelayanan, kegiatan, aktivitas, dan juga kesehatan. Tuhan berkati kedua orang tua ini agar hidup mereka, bapak dan ibu ini menjadi teladan bagi anak-anak. Menjadi sukacita dalam kehidupan keluarga di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Doa kami untuk anak kami Rafael Adarma. Kami bersyukur ia sudah lulus SMP, sekalipun dalam situasi seperti sekarang ini. Tuhan memberkati dia dan Tuhan siapkan bangku sekolah di SMA baginya, agar ia nanti mendapatkan tempat yang terbaik untuk meneruskan studinya. Doa kami untuk anak kami Vanessa M. Kirani. Tuhan berkati dalam kehidupan studinya juga dan masa remaja serta anak-anak mereka. Kami bersyukur bersama keluarga ini untuk ulang tahun pernikahan Bapak Bayu Santoso dan Ibu Helen pada tanggal 15 Mei 2020. Tuhan memberkati keluarga ini, menyertai keluarga ini, dan senantiasa memelihara ikatan tali cinta kasih keluarga ini, agar terus bersama dalam kehidupan dengan Tuhan. Mengarungi berbagai macam persoalan dan pergumulan masalah hidup. Mereka percaya Tuhan bersama dengan mereka. Kami doakan juga keluarga mereka di Manado dan Jakarta. Tuhan memelihara dan menyertai keluarga besar mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk Gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus Cijantung. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani sebagai penatua. Tuhan memberkati dan memberikan hati hamba, hati murid yang siap sedia untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Dalam kebersamaan, dalam relasi dengan seluruh jemaat Tuhan di Pok Immanuel Kopassus. Tuhan memberkati kami semua, majelis jemaat Tuhan, sekalipun kami berbeda dan berjauhan jarak dalam situasi sekarang ini, tapi biarlah kami terus tetap diikat dalam tali persaudaraan, tali kasih dan cinta yang saling menguatkan, menopang, mendorong dan menolong satu sama lain di tengah-tengah situasi yang kami hadapi sekarang ini. Tuhan pelihara gerejamu. Demikian juga kami berdoa untuk Kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh anggota PNS dan juga prajurit dalam pengabdian untuk bangsa dan negara. Tuhan pelihara dan sertai kehidupan anak-anakmu yang mengabdikan hidup bagi bangsa dan negara. Kami doakan bangsa dan negara Indonesia, terlebih khusus dalam menghadapi virus COVID-19. Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan bangsa kami. Sebagai gereja Tuhan, kami terus bersama bersahati berdoa setiap jam 9 malam. Untuk bersama-sama memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Agar segera wabah yang begitu mengerikan ini lalu dari kami. Bebas lepas dari kehidupan kami. Tidak hanya di bangsa dan negara kami Indonesia, tapi juga di dunia. Doa kami untuk tenaga medis, dokter, dan perawat yang bekerja dengan begitu luar biasa. Tuhan kasihani mereka. Bangsa dan negara kami juga demikian, pimpinan-pimpinan kami. Bahkan mereka yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dan selamatkan mereka, agar mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kehidupan kami ini, Bapa. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan doa kepada murid-muridnya, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasih, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.